di sore hari yang penuh dengan berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang Qisasul Anbiya. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yang pada kajian ini kita berbicara tentang Nabi Musa. Mudah-mudahan pelajaran dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam akan menjadi acuan kita, menjadi tambahan ilmu, menjadi mau'izah, pelajaran bagi kita semua. Salawat serta salam selalu saya sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kajian kita masih melanjutkan kajian atau bahasan tentang kisah Nabi Musa, yang pada saat ini kita akan mengkaji tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya pada suatu ketika Nabi Musa menyampaikan kajian-kajian atau tausiah kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Selesai pengajian itu, ada salah seorang di antara umat Nabi Musa yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapa di antara kita ini yang paling hebat atau paling pintar?" Maka Nabi Musa menjawab, "Tentu tidak ada yang lebih pintar dari saya. Saya adalah orang yang paling pintar." Karena kalau kita mengacu kepada kondisi pada waktu itu, ya, kemudian kondisi masyarakat pada waktu itu, memang secara zahir Musa itu adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, apalagi beliau seorang nabi. Maka beliau, ya tentu dengan jumawanya mengatakan, "Lah saya yang paling pintar, siapa lagi?" Maka Allah ternyata menegur Nabi Musa alaihissalam dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu terekam dalam surat Al-Kahfi, ya, terutama mulai dari ayat yang ke-60 sampai seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya, "Wahai Nabi Musa, Anda bukan orang yang paling pintar, Anda bukan orang yang paling hebat, tetapi ada orang yang lebih hebat dari Anda, yaitu namanya Khidir." Nah, Khidir ini adalah sosok yang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia, dan apakah beliau ini termasuk golongan nabi, rasul, wali atau siapa. Karena perspektif ini berbeda-beda tergantung latar belakang. Orang-orang sufi, orang-orang yang menganut ilmu tasawuf mengatakan Khidir itu masih ada, bahkan dia selalu hadir atau mengajarkan orang. Ini perspektif mereka. Tetapi kita kembali kepada pandangan jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tentu tidak ada seseorang pun yang masih hidup dari kalangan siapapun, generasi siapapun, ya, karena setiap generasi itu ada masa-masanya. Apalagi Al-Quran mengatakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Dan kami tidak menjadikan ada generasi yang masih hidup sampai zamanmu, wahai Nabi Muhammad. Artinya dari satu masa ke masa berikutnya itu ada pergantian-pergantian. Selesai masa ini diganti dengan masa yang baru, maka semua yang terkait dengan generasinya, orang-orangnya, dan ajaran-ajaran pada waktu itu juga berganti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qalbikal khuld," dan kami tidak menjadikan ada satu kelompok masyarakat yang masih hidup sampai detik ini, wahai Nabi Muhammad. "Afa imitta fahumul khalidun," maka bila mana Anda sendiri, wahai Nabi Muhammad, meninggal dunia, Anda sendiri mati, maka adakah di antara manusia yang akan mengatakan dirinya kekal abadi? Ya. Jadi tidak ada yang kekal abadi dalam kehidupan ini.
ya, kecuali orang-orang yang memang menentang Allah, itu pun semuanya juga lewat, dalam artian habis masanya. Maka dari ayat ini Allah bisa didapatkan bahwasanya termasuk Khidir itu juga termasuk yang meninggal dunia, ya, karena beliau itu semasa dengan Nabi Musa. Kemudian ada Yusha bin Nun, kemudian setelahnya itu ada Luqman Al-Hakim. Itu adalah masa-masa di mana Khidir itu ada. Nah, yang pasti beliau itu termasuk golongan nabi. Ini kata jumhur ulama. Jadi beliau itu adalah nabi. Dari mana kita mengetahui beliau itu adalah nabi? Karena memang beliau itu diberikan mukjizat-mukjizat. Ya, mukjizat-mukjizatnya itu banyak, ya, termasuk misalnya beliau mengetahui hal-hal yang belum terjadi, ya, hal-hal yang belum terjadi dan tidak diketahui oleh Nabi Musa, termasuk oleh Khidir, kecuali Allah berikan pengetahuan kepada Khidir. Juga diberikan beberapa mukjizat, ya, kepada Nabi Khidir, bahwasanya tanda-tanda keberadaan Nabi Khidir itu adalah ada ikan yang mati pun bisa menjadi hidup kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Khidir dalam penamaannya sendiri ada yang mengatakan itu adalah dari kata-kata akhdar. Akhdar itu kalau bahasa Arab kita itu hijau. Penamaan seperti ini kata ulama bahwasanya beliau itu setiap kali duduk di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi tempat atau kawasan yang hijau subur, ya, sehingga dari namanya ini disebut nama Khidir. Dari sisi silsilah itu perdebatan panjang juga, karena memang rata-rata para sejarawan juga pertama mengatakan sesuai pandangannya, dan Al-Quran juga tidak menyebutkan secara detail. Lagi-lagi kita harus mengatakan bahwasanya karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi itu adalah pedoman yang harus kita ikuti dan percayai. Sehingga Al-Quran sendiri tidak membahas tentang Khidir, tetapi hanya penyebutan beberapa cerita saja yang tidak langsung disebutkan. Nah, begitu disebutkan dalam hadis bahwasanya, wahai Nabi Musa, ada orang yang lebih pintar dari Anda. Maka Nabi Musa itu bersegera untuk mencari tahu siapa dan di mana yang namanya Nabi Khidir itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-60 disebutkan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Musa berkata kepada asistennya, jadi beliau itu punya asisten namanya Yusha bin Nun, yang konon juga beliau dikatakan sebagai seorang nabi. Itu kalau situsnya Nabi Yusha itu ada di Yordania, termasuk situs Nabi Musa kaitannya dengan tongkat apalah gitu, ya, dan beberapa kuburan-kuburan itu ada di wilayah Yordania, Palestina, kemudian ada di Syam, di Syria, ada di Yaman kalau kita bicara tentang Nabi, ya, ada juga sebagian, ada yang mengatakan di Mesir, ya, itu ada beberapa titik. Tadi pagi saya berbicara tentang Nabi Hud. Beliau itu berada di Al-Ahqab. Al-Ahqab itu dekat dengan Hadramaut. Beliau juga seangkatan dengan Nabi Saleh. Artinya setelah itu berdekatan tempatnya, kawasannya dengan Nabi Saleh. Nah, begitu diperintahkan oleh Allah, Anda ini harus mencari yang namanya Khidir. Maka beliau berkata, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta, dia berkata kepada Yusha ibn Nun, saya tidak akan berhenti mencari yang namanya Khidir itu sampai saya ketemu, karena disebutkan Anda akan berjumpa dengan Khidir itu di tempat yang disebut dengan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, ya, dua laut. Makanya ada yang mengatakan dua laut ini laut Mediterranean, ada yang mengatakan laut Romawi dan Yunani, ada yang mengatakan itu tempatnya, posisinya itu di Maroko, ada yang mengatakan ada di Mesir, ya. Tetapi ada semacam tempat pertemuan yang lebih mendekati itu adalah di Maroko, di pertemuan Eropa dan Afrika Timur, ya, di situ tempatnya. Maka di dalam tafsiran ini disebutkan
bahwasanya Nabi Musa berkata kepada Yusha ibn Nun, saya tidak akan pernah berhenti mencari yang namanya tempat tinggalnya atau tempat adanya Khidir. Kemudian dalam pencarian itu, rahmati Allah, beliau bersama Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini yang saya katakan tadi adalah pembantu beliau, asisten. Jadi rata-rata para ulama itu, Pak JM itu ya, saya nggak tahu JM punya asisten nggak? Oh, ada asistennya, iya, punya asisten. Jadi tuan guru itu dulu juga ada asistennya, ada yang bawa kitab gitu ya, ada yang membawa macam-macam lah. Jadi saya nggak punya asisten, saya sendiri. Ya, kali ini ada tim saja. Jadi asisten itulah yang membawakan kebutuhan-kebutuhan daripada Nabi. Maka Yusha ini sudah mempersiapkan diri membawa, karena di dalam perjalanan ini dia membawa bekal. Bekalnya itu makanan, kemudian di situ ada ikan. Ya, ikan yang sudah dimasak. Nah, Allah, ternyata di satu tempat, satu kawasan itu Nabi Musa dan Yusha berhenti. Dalam pemberhentian itu Nabi Yusha tertidur pulas. Ternyata Yusha ini mengalami sesuatu kejadian yang sangat aneh. Apa itu? Ternyata ikan yang dia bawa ini hidup kembali, dan dalam kondisi seperti itu bergeraknya dia sampailah ke tempat pertemuan yang disebut dengan Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut tadi. Singkat cerita, mereka bangun, ternyata melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang, Nabi Musa itu merasa lapar yang luar biasa, ya. Makanya disebutkan dalam ayat ini bahwasanya atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Yusa, coba bawain makanan-makanan itu. Saya sudah kelaparan sekali. Atina ghada'ana. Ini sudah waktunya kita makan. Barulah cerita Yusha kepada Nabi Musa, ternyata ada yang aneh yang pernah dia alami. Apa itu? Ikan yang dia bawa itu hidup kembali dan hilang. Loh, kenapa Anda tidak cerita dari tadi, kata Nabi Musa. Ya, karena memang tadi tergesa-gesa dan lain sebagainya. Barulah beliau cerita. Di mana posisinya? Oh, posisi kita di tempat pemberhentian yang pertama. Maka kembalilah Musa dan Yusha itu ke tempat itu, karena yang disebutkan Majma'ul Bahrain itu tempat pertemuan itu adalah di sana tempat berhenti pertama. Maka alhamdulillah, begitu sampai di tempat itu, ternyata dia menemukan seorang laki-laki yang tua yang sedang duduk di atas batu. Ternyata beliau mengucapkan salam, maka Nabi Musa menjawab, dan orang ini bertanya, siapa engkau? Oh, saya adalah Musa, Nabi Bani Israel. Maka Khidir berkata, oh, ini yang saya cari. Barulah beliau berdua ini berjumpa dengan Allah. Tetapi sebelum saya lanjutkan, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, ilmu itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Kita tidak mungkin sukses, tidak mungkin selamat, tidak mungkin bisa bahagia kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa pun mencari ilmu pengetahuan. Sehingga di saat beliau mengatakan dirinya saya yang paling hebat, itu disalahkan oleh Allah. Jadi seseorang itu tidak boleh mengatakan dirinya paling alim, tidak boleh merasa paling hebat, paling alim, paling pintar dalam kehidupan ini. Seseorang yang mengatakan dirinya paling alim, sejatinya dia adalah orang bodoh, ya. Maka tidak boleh sama sekali kita mengatakan diri kita untuk menjadi orang yang paling hebat. Yang kedua, pelajaran dari Nabi Musa, bahwasanya beliau melakukan perjalanan panjang untuk mencari ilmu. Ini harus menjadi motivasi bagi kita semua, bahwasanya mencari ilmu itu memang berbiaya. Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i itu termasuk salah satu yang menjadi syarat untuk kita mendapatkan ilmu itu harus ada biayanya, ya. Karena memang satu perjalanan yang kita tempuh itu panjang. Bayangkan, kata Allah, Imam Bukhari dari Samarkand sana itu beliau inisiatif sendiri untuk mengumpulkan hadis. Bayangkan kalau beliau tidak kaya, tidak mungkin seperti itu bisa mengumpulkan. Dan itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpulin. Orang yang paling selektif di dalam hadis itu adalah Imam Bukhari Muslim, karena itu dia menjadi referensi utama dalam kajian hadis. Bahkan kalau ada ulama-ulama yang memberikan pujian,
itu adalah kehebatannya, kelebihannya itu mendekati Al-Quran. Jadi Al-Quran barulah kitab yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau itu mencari hadis ini totalitas. Bayangkan, beliau harus dari Samarkand pergi ke Hijaz. Kadang-kadang kalau dia berjumpa, misalnya dia tanya hadis A, dari mana Anda mendengar hadis ini? Oh, saya mendengarkan dari bapak ini. Bapak ini tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Irak. Dia cari ke Irak. Dari Irak dia tanya lagi, kamu dengar dari siapa? Oh, saya dengar di Damaskus. Orangnya sekarang di Damaskus. Pergi. Itu biaya yang sangat besar sekali. Makanya rihlah ilmiah namanya. Pertualangan di dalam mencari ilmu pengetahuan itu sangat mahal sekali. Termasuk ini, ada beberapa mahasiswa saya yang ikut kajian hari ini. Namanya orang menuntut ilmu itu harus bayar juga, ya. Jadi harus berbiaya gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang memang gratis ya di dalam menuntut ilmu itu. Di samping perjalanan kita juga membutuhkan bulghah, materi atau yang bisa mengantar kita, termasuk juga biaya-biaya pendidikan. Berikutnya dari pelajaran ini bahwasanya ilmu itu harus dicari, ya, walaupun ada istilah ilmu laduni, ya. Makanya ada disebutkan di sini bahwa jada abdan min ibadina, kedua orang ini Yusha ibn Nun dan Nabi Musa itu berjumpa dengan hambaku yang disebut dengan Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat, ya, rahmat Allah diberikan kepada Nabi Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan dia ilmu. Dari kata inilah ada istilah ilmu laduni. Padahal ladunna itu artinya dari sisi kami maksudnya. Jadi apakah ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah? Ya, kita kalau kembali kepada Allah semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan memang seperti yang disampaikan oleh Nabi, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu harus dipelajari, ya. Tidak bisa ansih jatuh begitu saja kepada seseorang, tetapi harus ada upaya, ada usaha keras di dalam mencari ilmu. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Makanya walaysa akhu ilmin ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman, belajarlah kita, kata ulama Imam Syafi'i, karena tidak ada orang yang lahir itu langsung menjadi orang yang pintar. Termasuk saudaranya yang pintar, belum tentu saudara yang lain itu juga bisa pintar. Kenapa? Karena ilmu itu bukan turunan, tetapi dia harus dipelajari. Hadirin Allah, ternyata setelah berjumpa dengan Nabi Khidir, apa kata Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini adalah etika-etika di dalam menuntut ilmu. Jadi kita tidak sembarangan mau minta ilmu, tetapi kita harus pakai etika, pakai cara-cara yang baik. Maka Nabi Musa walaupun dia seorang nabi, dia juga minta yang baik kepada Khidir. Apa katanya? Qala lahu hal attabi'uka, boleh enggak saya menjadi muridmu? Boleh enggak saya belajar kepadamu ilmu-ilmu yang engkau dapatkan dari Tuhan? Hadirin Allah, ada ungkapan yang mengatakan para ulama, mana yang lebih tinggi ilmunya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sehingga dia harus dikatakan sebagai orang yang lebih hebat. Pada dasarnya dua-duanya hebat, ya. Ketahuilah bahwasanya ilmu disebutkan di dalam ayat ini, bahwasanya ilmu yang didapatkan Nabi Khidir itu adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Hal yang sama, Musa ilmunya juga luar biasa, tetapi tidak ada di Khidir. Jadi anggapan para ulama tarekat atau tasawuf atau syiah yang mengidolakan Nabi Khidir itu menempatkan dia di level wali yang posisinya di atas Nabi, itu tidak benar, ya. Alasannya adalah justru Nabi Musa belajar kepada Khidir. Ternyata bukan mempelajari semua ilmu, hanya ilmu-ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa, sehingga keduanya memiliki ilmu pengetahuan yang sama, tetapi satu sama lainnya saling melengkapi, sehingga tidak ada alasan Khidir itu lebih utama daripada Musa. Karena kalau tingkatannya jelas Rasul, Nabi, kemudian wali. Jadi jangan sampai wali di atas Nabi. Dan itu terutama golongan Syiah itu mengatakan wali yang posisinya lebih tinggi daripada Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Begitu Khidir minta fatwa, minta petunjuk kepada Musa, Musa minta petunjuk kepada Khidir, boleh nggak saya menjadi muridmu? Apa kata Nabi Khidir kepada Musa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Satu hal yang saya peringatkan kamu, saya khawatir kamu itu tidak kuat dengan saya. Kamu itu tidak sabar dalam menuntut ilmu. Jadi ini terutama kita semua yang hadir di sini, menuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Jadi tidak ada perkara dalam hidup ini yang tidak dilalui dengan kesabaran, apalagi orang menuntut ilmu. Saya ingat sekali kata Imam Ali, wa man lam yadhuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a kullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu dan dia tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu. Namanya menuntut ilmu itu harus sabar dan pahit. Bayangkan kalau kita dulu, antum-antum ini kan sudah bekerja sama dengan Pak GM. Ya, sebelum jadi GM juga beliau belajar. Dan belajarnya itu juga Masya Allah, itu benar-benar kompetisi yang luar biasa. Jangan melihat beliau jadi GM saat ini, ya, nggak ada orang ujuk-ujuk jadi GM. Antum semua ini juga nggak bisa dalam posisi seperti ini kalau kita nggak belajar dulu, ya. Dan belajar dulu itu pahitnya luar biasa. Kenapa? Semuanya terbatas. Ya, dananya terbatas, kesempatan juga terbatas, kompetisinya kuat dan lain sebagainya. Tetapi bila mana kita lalui proses-proses tadi, maka kita akan selamat merasakan kenikmatan. Tetapi bila mana nih, terutama mahasiswa, Anda tidak kuat, tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka apa kata Imam Syafi'i? Tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Ya, orang yang tidak punya ilmu itu akan hina. Jadi tidak ada profesi apapun kecuali harus dengan ilmu pengetahuan, apalagi ibadah itu harus dengan ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu tidak akan memiliki nilai apapun di hadapan Allah, sampai sholat sekalipun. Makanya ada ungkapan 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu itu lebih baik daripada 1 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Orang yang paham ilmunya, tahu dasarnya, tahu hukumnya, ya, itu jauh lebih utama ketimbang mereka yang beribadah tanpa didasari atas dasar ilmu pengetahuan. Maka Allah, satu kata kunci daripada Nabi Khidir, saya khawatir Musa, Anda itu tidak sabar. Maka apa kata Nabi? Kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra? Bagaimana saya tahu diri saya sabar? Saya belum apa-apa, tapi saya janji bahwasanya saya akan bersabar. Saya siap menjadi murid yang baik, yang qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Anda akan menemukan murid yang benar-benar sabar dan taat patuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Hadirin Allah, apa yang dilakukan berikutnya? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Deal pertama, kalau kamu mau jadi murid saya, kata Nabi Khidir, kamu tidak boleh interupsi apa-apa, tidak boleh bertanya apa-apa, tidak boleh protes apa-apa sebelum saya yang berbicara nanti. Pada saatnya saya akan berbicara. Maka prinsipnya Nabi Musa itu karena ingin menjadi murid yang baik, siap. Jadi ibaratnya kita bicara di kalangan TNI atau polisi itu, siap, salah pun siap. Ya, ya Pak ya. Kalau di sini nggak ada yang siap-siap Pak. Ya sambil ngantuk-ngantuk. Tapi kalau itu enaknya bicara dengan TNI, Polri, siap. Jadi saya saja walaupun dia TNI siap. Dia bilang siap, oh enak sekali. Nggak tahu siap salah atau siap apa itu, siap nggak kerja. Allah. Barulah mereka berdua berangkat. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Mereka berdua berjalan. Yuk. Namanya ini sedang belajar. Yang hebatnya, ternyata di pelabuhan yang tempat mereka naik kapal itu, naik sampan itu, naik perahu itu, nggak ada satupun yang kenal Musa, walaupun beliau seorang nabi. Nabi hebat, nggak ada yang kenal. Yang dikenal siapa? Justru Nabi Khidir. Oh Khidir, macam Masya Allah, enak jadi nabi waktu itu.
Ya, enak jadi orang hebat pada waktu itu. Jadi Nabi dikenal begitu. Wow, Nabi apa? Semua itu minta digratisin. Bayangkan perahu-perahu itu kan mereka nambang. Itu kan mencari penumpang. Tapi yang penting dinaiki oleh Nabi Khidir itu mereka gratisin. Kalau dia tahu ulama, tahu Nabi itu mereka benar-benar hormat. Saya terbayang itu kalau dulu di beberapa tempat di Lombok ini, Pak. Di Lombok Tengah itu kalau kita buat pengajian itu kayak orang ruah, Pak. Ada yang dari Lombok Tengah nggak di sini? Itu kalau orang ngaji itu apa yang ada di rumahnya dia bawa. Ayam ada, ayam dibawa, beras dibawa, jagung, pokoknya apa hasil sawah itu dibawa. Makanya enak jadi tuan guru dulu, Pak. Sekarang ya agak berat jadi tuan guru nih. Kita harus habis-habisan. Kalau dulu tuan guru itu santai, Pak. Nggak ada tuan guru yang terlalu sibuk-sibuk itu. Santai. Kenapa? Nanti jamaahnya yang bawain, Pak. Kenapa harus jamaah yang bawa? Itulah bedanya tuan guru dengan pembisnis. Kalau pembisnis karena mereka mencari uang, Pak. Kalau tuan guru itu kan nggak cari uang, Pak. Dia kan hanya ngajar. Sehingga kalau dia berbisnis, kapan mau tolak dia? Dong sama dengan GM dia lama-lama kan begitu. Supaya ada bedanya tuan guru, maka dia mutolaah. Nah, di saat dia mutolaah itu ada yang membawakan. Ini dulu saya cerita nih, Pak. Ya. Makanya kami dulu itu dibesarkan di Praye. Ada namanya Tuan Guru Faisal. Itu Tuan Guru Faisal itu kalau buat pengajian itu rame. Sampai-sampai mohon maaf, beliau punya sawah. Tuan Guru Faisal ini yang menangani sawahnya itu adalah paman saya. Nggak pernah capek-capek sebut aja ini sawahnya Tuan Guru, nggak ada yang berani ambil apa-apa, Pak. Ya, misalnya di situ hilang buah-buahan apa itu, kalau disebut Tuan Guru selesai sudah. Sampai-sampai kalau kita mau nanam padi itu kan kita berbayar itu. Seharian itu belum tentu selesai. Kalau beliau punya diumumkan di santren, Pak, di masjid. Assalamualaikum Bapak Ibu, besok hari Ahad itu acara nowong tanam padi di sawahnya Tuan Guru ini. Itu banyakan yang datang nowong ketimbang yang didowong, Pak. Jadi mungkin tidak sampai 1 jam, cukup setengah jam itu sudah selesai. Kenapa? Punya Tuan Guru. Kalau sekarang Tuan Guru ngomong belum tentu didengar, Pak. Ya, jadi tapi saya kembali, sunnatullah terjadi memang. Ya, apa sunnatullah? Ya dulu juga nabi-nabi itu juga nggak ada yang lolos begitu aja, ya. Nggak ada nabi-nabi yang sukses terus begitu. Sampai Nabi katakan, uridat alayya al-umamus sabiqah. Saya dipertontonkan oleh Allah tentang kondisi nabi-nabi terdahulu, kata beliau. Bagaimana? Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Saya menjumpai ada nabi yang kebetulan anak buahnya yang percaya itu sekitar belasan orang. Ada lagi nabi yang saya lihat cuma 1 orang pengikutnya, Bang. Jadi kalau ini sudah banyak sekali, ini sudah nggak perlu ini sudah banyak ini. Ada nabi cuma 1 jamaahnya. Ya. Jadi ini luar biasa. Ada lagi nabi, kata beliau, saya melihat hanya 2 orang. Jadi 2 orang pengikutnya yang percaya. Barulah saya melihat ada nabi yang banyak sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ini umat saya ini kalau banyak-banyak. Oh enggak, salah engkau wahai Nabi Muhammad, kata Jibril. Ini hadhihi ummatu Musa, ini umat Nabi Musa ini. Yang banyak ini umat Nabi Musa. Ini ada kaitannya dengan Nabi Musa. Oh begitu. Barulah sawa dan a'zam. Ra'aitu sawa dan a'zam. Baru saya melihat ada lagi tumpukan manusia, kumpulan manusia yang lebih banyak daripada itu. Maka apa kata Jibril? Hadhihi ummatuka ya Muhammad, ini umatmu ini. Tapi ini sebagian kecil sekali. Kenapa? Sab'una alfan. Mereka ini hanya 70.000. Kulluhum yadkhulunal jannah bila hisab. Tapi semuanya ini jaminannya itu nggak ada yang ngantri-ngantri, tidak ada yang transit-transit. Semuanya masuk surga. Semua 70.000 ini langsung masuk di drop ke surga. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, mau dong saya bagian daripada itu. Oh ya kamu masuk. Jadi 70.000 pelengkap. Ada lagi yang minta, saya ya Rasul. La sabaqaka Ukasyah. Kalau pernah mendengar hadis tentang Anda sudah didahului oleh Ukasyah, maka inilah hadisnya. Jadi Ukasyah itu sudah melengkapi. Maka yang lainnya bukan berarti nggak masuk surga, tetapi ada yang dihisab, ada yang hisabnya lama, ada yang standar gitu ya, tergantung amal baik buruknya nanti di dunia ini. Hadirat Allah,
Begitu beliau sampai di pelabuhan, semua orang, ayo Khidir, naik kapal kami. Ini kami senang sekali. Ini adalah bagian kebahagiaan bagi kami. Maka naiklah Musa dan Khidir ke satu perahu itu. Bapak Ibu, ternyata di tengah perjalanan Nabi Khidir ini melobangi perahu itu, merusak perahu tadi. Ya, akhirnya apa kata Nabi Musa? Laqad ji'ta syai'an imra. Ini aneh kamu ini. Kenapa merusak? Kalau dirusak dong kita tenggelam semua. Akhirnya apa kata dijawab oleh Nabi Khidir? Qala lam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Inilah yang saya katakan dari awal, Anda ini enggak sabaran. Ya. Jadi Anda ini seorang penuntut ilmu itu harus sabar. Ya, boleh bertanya kalau sudah dikasih tahu oleh dosennya. Yo, sekarang waktunya bertanya. Jadi jangan belum apa-apa sudah bertanya duluan. Ya, jadi ini ada ruang untuk diskusi, maka kita diskusi. Akhirnya apa? Selesai. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni an amri usra. Maka Nabi Musa minta maaf karena ini adalah kelemahan saya salah dan ini adalah kelemahan dari saya, maka dimaafkan. Walhasil Allah, keduanya berangkat lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Keduanya berangkat lagi setelah sampai di daratan. Ternyata di situ dia melihat ada anak-anak yang sedang bermain. Ada yang mengatakan pemuda lagi bermain. Diambil oleh Nabi Khidir, salah seorang di antaranya diambil kepalanya, dibunuh. Ya, dibunuh orang ini. Protes lagi Nabi Musa alaihissalam. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kok bisa tega sekali kamu membunuh orang yang tidak ada salahnya? Orang ini baik-baik Anda bunuh. Ini sudah kemungkaran yang luar biasa. Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lagi-lagi saya katakan Anda ini memang belum siap jadi murid saya. Kenapa? Anda tidak sabaran. Walhasil Nabi Musa minta maaf lagi. Tetapi yang ketiga kali saya tidak akan nanya-nanya lagi sudah. Kalau saya nanya lagi kita sudah cukup sudah. Berhenti saya akan berhenti jadi murid. Artinya saya siap disangsi untuk tidak jadi murid lagi. Hadirat Allah, pantalaqa. Keduanya ini berjalan sampailah hatta idza ataya ahla qaryatin. Sampailah beliau berdua ini satu kawasan, satu pemukiman. Dan berdua ini sedang mencari makanan, tetapi memang tidak ada orang yang memberi makan. Ya. Tetapi di situ beliau berdua ini melihat satu rumah yang mau roboh oleh Nabi Khidir. Itu tempat itu diperbaiki. Maka Nabi Musa juga kesel lagi. Ya, tidak tahan lagi. Kok bisa-bisanya kamu memperbaiki? Ini sudah mau roboh kok diperbaiki? Sudah robohin saja. Kenapa harus diperbaiki? Kalau mau perbaiki jangan Anda yang perbaiki. Sudah kasih orang aja, suruh orang kerjain. Ngapain Anda perbaiki? Nabi Musa protes lagi. Maka udah hadza firaqu bain. Ini sudah selesai sudah. Kami ini memang tidak bisa jadi murid. Ya. Jadi karena dia protes terus, maka berpisahlah keduanya. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan kita. Barulah beliau menjelaskan kepada Nabi Musa kenapa beliau melakukan 3 perkara tadi. Semua itu adalah perintah dari Allah SWT. Jadi itu adalah yang disebut dengan ilmu ghaib. Ilmu gaib yang memang Allah perintahkan. Barulah beliau jelaskan kenapa kapal yang pertama tadi yang Anda protes itu, kapal itu saya harus rusakin dia. Saya harus merusak bagian bawahnya. Karena di depan ini ada penguasa yang zalim, yang selalu merompak dan merampok semua orang yang melewati jalur ini. Sehingga bila mana kapalnya bagus pasti diambil. Maka daripada diambil saya rusakkan supaya ini tidak diambil oleh sang perampok tadi. Ini satu. Yang kedua, kenapa anak ini saya bunuh? Karena memang saya tahu dan Anda tidak tahu kalau orang tuanya ini orang saleh, orang yang baik. Tetapi anak ini tidak baik. Saya khawatir dia nanti akan menjerumuskan orang tuanya. Maka daripada itu kita bunuh dulu, supaya dia nanti punya generasi yang berikutnya yang lebih baik. Dan yang ketiga, kenapa saya harus memperbaiki rumah ini? Rumah ini adalah milik anak yatim, yang di dalamnya di situ ada harta karun yang akan mereka bisa kuasai bila mana mereka sudah dewasa kelak. Maka itulah alasannya kenapa saya harus melakukan hal-hal yang Anda tidak
ketahui wahai Nabi Musa. Maka dari situlah Nabi Musa mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir. Hormati Allah, itulah gambaran singkat tentang perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, terutama bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, bagaimana adab seseorang yang murid kepada guru, kemudian bagaimana kita memuliakan orang-orang alim dalam kehidupan ini, dan yang paling penting itu adalah bahwasanya ilmu itu dari Allah, maka tentu kita harus banyak mendekat kepada Allah SWT untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan darinya. Saya pikir demikian sebagai penjelasan kita kaitannya dengan Musa dan Nabi Khidir. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.